ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan, iya kan, atau undang-undang perkawinan. Di situ melarang adanya pemaksaan nikah. Dalam kitab fikihnya, undang-undang Islamnya, anak perempuan yang masih perawan, ya, walinya adalah bapak kandung, itu punya hak paksa, namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya, sah. Oleh negara dilarang, di demo kok oleh para kiainya. Bagaimana Pak Harto bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh, jadi perempuan itu manusia bukan sih? Kayak kambing aja dipaksa kawin. Ya, seperti itu. Kenapa manusia mereka terjebak semacam itu? Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Al-yawma akmaltu itu artinya hari ini kusempurnakan. Terjemahnya bukan kusempurnakan, hari ini kucukupkan. Sudah cukup, iya kan? Nah, mereka bukti bahwa Islam sebagai sempurna, telah sempurna, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang lain. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena Islam sudah sempurna, maka inilah nabi terakhir. Setelah itu tidak ada nabi lagi. La nabiyya ba'dah. Oke? Saya jelaskan. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, betul, saya juga meyakini, tapi bukan kesempurnaan, bukan ditutupnya kenabian di sebagian sudah sempurna. Tutupnya kenabian itu adalah usia manusia sudah saatnya disapih. Kalau anak kecil disapih berapa tahun? 2 tahun. Manusia juga ketika sudah saat zaman Nabi Muhammad itu Allah melihat manusia sudah saatnya disapi, tidak perlu menyusu wahyu terus menerus dari langit. Pakai otak dong sekarang waktunya, jangan menunggu wahyu terus, udah selesai itu mah. Itu maksudnya khatamul anbiya wal mursalin itu bukan sudah sempurna, tapi kedepannya silakan menggunakan akal pikiranmu, jangan bergantung minta disusuin dari langit terus. Sampai kapan nantinya? Betul nggak? Nah, itulah makanya kita kembali lagi bahwa Nabi terakhir bukan sebagai bukti kesempurnaan Islam. Selamat malam buat seluruh penonton yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan percakapan saya dengan Romo Daniel Bantoro bermanfaat bagi kita semua. Karena yang terpenting adalah kebangkitan kita masing-masing, ya, bahwa kita akan dibangkitkan, dan itu adalah untuk hidup yang kekal. Karena ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik demi untuk masa depan kita, di mana kehidupan kekal itu akan kita dapatkan. Itu yang kata-kata pembukaan dari saya. Silahkan, Rob. Jadi kita mau membahas apa sekarang, Pak Ibnu? Apa yang ingin ditanyakan? Apa yang ingin ditanyakan? Ya, saya masih terganjal dengan di kitab Wahyu itu, di mana Bapak memegang gulungan itu diserahkan kepada anak. Sementara itu saya memperoleh informasi bahwa Bapak di sini adalah kiasan. Sedangkan menurut saya Bapak itu bukan kiasan, artinya Bapak itu betul-betul ada sebagai teofani dari roh Allah itu. Nah, apakah pemahaman saya ini keliru atau benar, Romo? Silakan. Ya, jadi yang dipertanyakan Wahyu pasal berapa, Pak? Pasalnya yang berapa? Yang ada memegang gulungan itu. Oh, ya, coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 6, Pak. Coba kita lihat di kitab Wahyu itu, di kitab Wahyu. Ya, Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 kita lihat. Kita harus perhatikan juga bahwa kitab Wahyu itu memang kitab yang bersifat simbolik, ya. Jadi tidak semuanya dapat dimengerti. Wahyu 57. Wahyu 57 yang saya perhatikan. Iya, coba kita lihat. Ya.
Kita baca di dalam Wahyu 5 ayat 7 ya. Coba Ya. bacakan itu. Ya, sudah betul ini. Lalu datanglah anak domba. Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya. Jadi begini, Pak. Bapa itu adalah Allah ya, Allah yang esa itu. Jadi bukan Ya. simbol, bukan majas. Ya memang dia. Coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Coba kita baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tolong bacakan. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita Namun, hanya ada satu Allah saja, Hanya satu Yaitu? Allah saja, yaitu Bapa. Situ aja dulu. Jadi kalau gitu Bapa itu ya memang satu Allah itu. Bukan karena dia laki-laki atau perempuan, bukan. Ini tidak berbicara mengenai masalah jenis kelamin. Nah, kata Bapa ini dijelaskan di dalam bunyi ayat selanjutnya, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah itu disebut Bapa karena dia sumber dari segala sesuatu. Misalnya kita ini, kalau kita menjadi bapak, kita sumber dari keluarga kita, sumber dari anak, sumber asal dari anak kita, sumber asal dari rezeki keluarga itu, sumber asal dari pendidikan keluarga itu. Jadi Allah itu disebut bapak bukan karena dia laki-laki. Bapak bukan dalam arti jenis kelamin laki-laki sebagai lawannya ibu. Oleh karena itu di dalam iman tidak ada Allah sang ibu, itu tidak ada. Ya. Sebab Allah itu roh, Allah itu gaib, tidak berkelamin. Oleh karena itu dia juga disebut sebagai, kita baca Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kalau disebut sebagai Bapa segala terang, kalau ini artinya adalah jenis kelamin, apa dia punya istri yang wujudnya terang lalu punya anak segala terang ini? Pasti tidak. Dia disebut Bapa segala terang, artinya dia sumber dari segala terang, baik terang yang bersifat fisik maupun terang yang bersifat rohani. Karena Allah itu sendiri adalah terang. Tuh, itu satu. Ya. Dan yang kedua, bahwa ini bukan kiasan, memang nyata ada Bapa itu. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Dan ayat 16 dan 17 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kekasih. Gimana itu kiasan bisa ngomong itu gimana? Ya. Kalau itu hanya kiasan bisa berbicara, inilah anakku. Membuktikan itu bukan kiasan, memang ada realita Allah yang esa yang disebut Bapa karena dia menjadi asal-usul dari segala sesuatunya, termasuk asal-usul dari firman-Nya. Firman-Nya juga berasal dari Allah ini. Maka karena firman ini berasal dari Allah, firman itu disebut anak, Allah itu sendiri disebut Bapa sebagai asal mula dari firman. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 23. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Kita baca di sana. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi. Gimana kiasan bisa mengasihi? Ya kan? Ya.
Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Nah, Yesus mengatakan dirinya dengan Bapa. Nah, kalau Bapa itu tidak ada realitanya, itu kiasan. Gimana dia bisa mengatakan kami? Ya. Kami itu kan berarti dua orang berbeda, ya kan? Ya, Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau begitu, memang Bapa itu ada realitanya. Karena dia dapat mengasihi. Bukan saja dapat mengasihi manusia. Sejak kekal terhadap hubungan kasih antara Bapa dan Putra, antara Allah dan firman-Nya di dalam dirinya yang esa itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes 17 ayat 24. Saya terbalik. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya, kita baca Yohanes 17 ayat 24. Begini. Kita lihat di sini. Ya Bapa, ini ketika firman itu jadi manusia berdoa kepada Allah dan menyebutnya Bapa. Ya. Kalau dia ada kias, gimana bisa disebut? Gimana dia bisa menyampaikan doa kepada sesuatu yang hanya kiasan? Ya kan? Ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau, gimana kiasan bisa disebut engkau? Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada ciptaan, Bapa itu mengasihi firman-Nya atau mengasihi Putra ini. Sehingga ada hubungan timbal balik, Bapa mengasihi Putra, sebaliknya Putra juga mengasihi Bapa. Kias, majas, tidak mungkin punya kasih. Ya, betul. Tidak mungkin ada hubungan cinta kasih. Jadi kalau di sini engkau mengasihi aku, Putra juga mengatakan begitu. Aku mengasihi Bapa. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 14 ayat 31. 14 ayat 31 kita baca. Ya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku mengasihi Bapa. Jelas ini bukan majas, jelas ini bukan kias, jelas ini memang realita gitu loh. Bahwa Allah mengasihi firman, firman mengasihi Allah itu sendiri karena memang tinggalnya di dalam Allah. Jelas ini Pak ya? Ya, jelas sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak itu berteofani? Artinya Bapak bisa ada, bisa... Enggak, yang berteofani itu hanya firman-Nya. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 18. Coba kita baca. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Berarti tidak ada teofaninya, tidak ada bentuk tajalinya, penampakan dirinya itu tidak ada. Allahnya Sang Bapa itu, ya toh? Tetapi anak tunggal Allah yaitu firman tadi, yaitu kalimatullah itu, ya, yang ada di pangkuan Bapa, yang artinya satu di dalam Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya kalau Allah mau menyatakan diri adalah melalui firman ini. Jadi penyampaian teofani yang ada itu adalah penampakan dari firman ini, karena dialah yang menyatakan Bapa. Jelas ini Pak? Jadi Bapak memang jadi kalau di surga itu yang duduk Bapak itu betul-betul duduk ada. Iya. Ini bahasa, kalau kita Wahyu kita harus hati-hati karena itu ada bahasa simbolik. Ya. Sehingga ya bahasa simbolik, dan ini bukan masalah bentuknya ya. Tapi coba kita lihat di dalam Wahyu 5 ayat 7 tadi. Ya. 5 ayat 7 dikatakan, lalu datanglah anak domba. Itu pun simbolik kan, tidak mungkin firman Allah wujudnya kambing kan, tidak mungkin. Ya betul. Ya kan? Ya ini simbolik gitu loh.
Jadi anak firman Allah digambarkan anak domba karena dialah yang menjadi korban untuk penebusan manusia. Dan di dalam perjanjian lama, korban penebusan manusia itu menggunakan ternak, entah sapi, entah domba. Nah, sang firman ketika jadi manusia menjadi penebus, yang kalau menggunakan bahasanya perjanjian lama itu adalah domba, maka digunakan istilah anak domba. Tapi tidak berarti dia wujudnya domba waktu di sana ini. Ya kan? Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan itu dari tangan dia. Ya akhirnya karena firmannya jadi disimbolkan sebagai domba, anak domba. Maka Allah yang Bapa itu sendiri ya disimbolkan kayak orang yang duduk supaya mudah untuk mengerti. Padahal sebenarnya dia itu gaib, tidak berwujud apapun. Tidak dapat diserupakan dengan apapun. Ya kan? Coba kita baca 2 Samuel 7 ayat yang ke-22. 2 Samuel 7 ayat yang ke-22. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah, ini Daud yang mengatakan ini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, kalau tidak ada yang sama seperti dia, tidak mungkinlah dia itu sama seperti manusia. Sehingga kalau penampakan-penampakan seperti manusia, itu adalah penampakan simbolik. Memang kitab Wahyu itu isinya tentang simbolik. Sebagaimana firman Allah disimbolkan sebagai anak domba, maka Bapa itu sendiri disimbolkan seperti orang. Padahal sebenarnya tidak ada yang sama seperti kita. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan bila kaif, tidak dapat dikatakan bagaimana. Hanya memang ada gitu loh. Tapi digambarkan seperti orang, tapi bukan gitu ya. Kita baca lagi di dalam Yesaya. Yesaya 44 ayatnya yang ke 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Nah, sebentar, saya jelaskan. Akulah yang terdahulu berarti tidak ada Allah yang lebih tua daripada Allah yang satu ini. Karena dia terdahulu. Berarti dia tidak punya orang tua, berarti dia tidak diperanakkan. Ya. Jadi kita nggak bermasalah dengan surat Al-Ikhlas itu, kita tidak bermasalah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Alkitab bahwa akulah yang terdahulu. Berarti tidak ada yang lebih tua dari dia, sehingga memang tidak ada yang menjadi orang tuanya. Dia ada dengan dirinya sendiri. Berarti dia tidak diperanakkan. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Berarti tidak ada Allah yang lebih muda dari dia. Dengan demikian dia jika tidak beranak dalam pengertian secara manusia, bapaknya lebih tua dari anaknya. Bukan itu. Kalau Kristus disebut anak Allah bukan dalam arti ini. Kristus disebut anak Allah karena dia firman-Nya Allah yang keluar dari Allah, ya kan? Makanya terus tidak ada Allah lain daripadaku. Siapakah seperti aku? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang seperti Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa membayang-bayangkan lalu membuat teori-teori kita sendiri bahwa itu majas, bahwa itu perumpamaan. Kita terima apa kitab suci, tetapi kita tidak bisa menjelaskan gimananya gitu loh. Karena Alkitab mengatakan tidak ada yang seperti aku. Jadi tunggu dulu Romo, kembali dulu ke Wahyu 57, kembali lagi ke situ. Ya. Wahyu 57. Oke. Tapi udah yang nih Pak mengenai kiasan dan mengenai apa tadi? Apa yang Allah Bapa dikatakan sebagai apa tadi? Kiasan. Saya menafsirkan begini, lalu anak domba itu saya memahaminya di situ Yesus yang bentuknya seperti manusia. Iya. Ya Yesus di situ, kemudian dari tangan dia jadi Bapa di situ juga bentuknya seperti manusia. Iya, dalam penglihatan itu memang begitu. Ya, ini kan simbol. Dalam penglihatan memang begitu. Tetapi dalam realita zatnya, kalau kita menggunakan istilah teologi Islam,
dalam zatnya, kalau kita menggunakan dalam esensinya, dalam bahasa teologi Kristen, Allah itu tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Ya. Tetapi bentuknya itu anak domba itu ya seperti manusia, dan dia yang duduk itu juga seperti manusia. Ya kalau kita yang ada di dalam pikiran saya, Nah, kalau anak domba ya anak domba. Oh, anak domba harus anak domba. Iya, tapi itu simbol gitu loh. Bahasa simbol. Artinya bahwa itu, dia karena saya ini mutasilah, jadi saya menggeser juga artinya itu. Iya. Bapak mutasilah. Apakah tidak boleh saya melakukan itu kepada Alkitab? Iya, tidak bisa lah Pak. Sistem teologi agama lain tidak bisa diterapkan pada teologi kitab suci. Kitab suci punya caranya sendiri. Ya. Ya kan? Ilmu baru ini, ilmu baru. Caranya sendiri gitu. Selama ini anak domba itu saya gambarkan seperti manusia. Enggak, kalau anak domba ya artinya anak domba, sehingga dalam pikiran memang ada, pada waktu itu Yohanes melihat penglihatan itu memang ada anak domba gitu, bukan orang yang disebut anak domba. Jelas tidak boleh saya membayangkan anak domba itu sosok manusia. Apakah terlarang di dalam Alkitab? Ya akhirnya tidak cocok dengan apa yang dimaksud. Seperti kata Bapa itu ya dalam artian sudah dijelaskan oleh Alkitab apa artinya Bapa. Tidak boleh lalu kita buat tafsiran sendiri. Bapa itu artinya apa tadi? Majas ya. Ya, orang tua yang duduk, orang tua yang berjenggot, tidak bisa dibayangkan begitu. Tapi artinya ini cara penyampaian supaya dimengerti oleh manusia. Tapi dalam realitanya tak seorang pun pernah melihat Allah dan tidak ada yang disamakan dengan Allah, kan gitu dalam realitanya. Iya kan? Ya. Selama ini saya pahami begitu. Wahyu 57 itu anak domba itu ya Yesus. Kemudian dia yang duduk itu adalah bapaknya, sama-sama bentuknya seperti manusia. Ya enggak lah, kalau anak domba, bapaknya itu wajah digambarkan, disimbolkan seperti manusia. Tetapi di dalam Alkitab tadi dikatakan Allah tidak dapat dilihat oleh siapapun. Berarti kalau kita berbentuk manusia, berarti bisa dilihat dong. Dan ya siapa yang seperti aku katanya? Tidak ada kan jawabannya, tidak ada yang seperti engkau. Ya kalau dia seperti manusia berarti tidak ada persamaannya dong, gitu kan? Jadi memang kita tidak bisa. Saya berdasar kepada penciptaan Adam itu. Allah menciptakan Adam sesuai dengan rupanya, sehingga saya terjemahkan di situ anak domba, karena anak domba itu hanya sebutan bagi saya. Nah, itu adalah ayat 6. Coba baca ayat dari mana? Dari ini ada yang 57. Ada pasal 6 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah takhta itu berdiri seekor. Ya. Ekor anak domba, ya kelihatannya ya memang binatang. Dalam penglihatan itu seperti binatang, tapi maknanya ya dia akan binatang. Ini adalah Kristus, memang betul itu Kristus. Hanya dalam penglihatan dia menampakkan diri seperti binatang untuk menunjukkan bahwa dia adalah korban penebus itu, korban penebusan itu, gitu loh. Tujuannya itu. Tetapi waktu saya baca ayat seperti itu, tergambar di pikiran saya itu manusia bentuknya anak. Ya. Bagaimana itu, Roma? Apakah boleh saya begitu atau tidak boleh? Pada waktu penglihatan itu dilihat, ya memang seperti seekor anak domba dan disembelih lagi. Ya. Ini kan disembelih, dalam arti kan itu menunjukkan dia yang dikorbankan di atas salib itu. Tapi karena itu menggunakan bahasa simbol dari perjanjian lama, anak domba yang jadi penebus itu anak domba yang disembelih gitu loh. Itu bahasa-bahasa dari perjanjian lama itu. Ya. Mungkin bisa mungkin saya bisa perjelas lagi bahwa di dalam wahyu ini kan semua penglihatan. Yang dilihat pada saat penglihatan itu ya anak domba, ya benar-benar anak domba. Tapi secara literal, maksudnya secara kenyataan artinya bukan anak domba gitu. Karena itu dari seluruh wahyu itu adalah penglihatan gitu. Kan kayak di wahyu juga ada yang disebut naga, kan ada naga dan lain-lain. Begitu bukan berarti benar-benar naga. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan juga dalam wahyu bahwa itu artinya adalah negara gitu.
kan seperti itu kurang lebih. Ada binatang gitu. Ya, sorry ya. Yang binatang. Ya binatang itu kan artinya negara gitu. Tapi pada saat penglihatan itu benar-benar binatang yang dilihat. Yang bertanduk berapa segala macam itu benar-benar. Ya. Tapi coba artinya kita orang Indonesia itu percaya mimpi ya. Kita orang Indonesia kan percaya mimpi. Dalam mimpi ya. Ini kan kelihatan kan semacam seperti mimpi meskipun bukan mimpi. Kalau orang mengatakan mimpi digigit ular, katanya mau dapat jodoh, kan? Nah, tapi dalam mimpinya kelihatan ya memang ular gitu kan, bukan jodohnya itu, bukan kan? Contohnya seperti itu. Penglihatan ya semacam itu. Yang tuh dilihat oleh Yohanes ya memang anak domba dalam penglihatan itu. Hanya maknanya memang bukan itu, gitu loh. Jelas ya? Jadi artinya Alkitab tidak boleh dirubah-rubah begitu ke situ arahnya. Ya enggak boleh, kalau kan punya prinsip namanya prinsip hermeneutik, prinsip eksegesis, ada aturan-aturannya sendiri. Sama dalam Islam kan ada ilmu tafsir kan. Ilmu tafsir kan sudah ada kaidah-kaidahnya. Tapi kalau di Al-Qur'an saya juga rubah-rubah, misalnya tangan Allah saya rubah menjadi kekuasaan. Nah itu prinsip tafsirnya. Kita juga punya prinsip tafsir sendiri gitu. Jadi jangan kita prinsip tafsir daripada kitab suci lain kita gunakan menafsirkan Alkitab, nanti keliru malah. Ya mungkin maksudnya kayak gini, benar nggak Romo, maksudnya gini, kayak tadi Pak Ibnu Kalam berkata kalau di Al-Quran itu kan di Islam itu tangan Allah itu artinya kekuasaan gitu. Nah itu tidak bisa dimasukin ke dalam Alkitab gitu. Kalau ada tangan berarti itu artinya kekuasaan, itu nggak bisa gitu. Ya ada kemiripan sih di dalam ilmu tafsir itu. Kita ada namanya antropomorfisme. Kalau di dalam Islam namanya mutajassimah ya. Bentuk seperti manusia. Ya, ada mutajassimah. Kita di dalam bahasanya orang Kristen namanya antropomorfisme. Ya. Mutajassimah itu tidak bisa dimengerti secara literal. Ya, itu tadi Allah punya mata bukan artinya matanya dua itu, tetapi itu menunjuk kepada kemahatauannya. Itu bisa begitu. Tetapi bedanya dengan iman Kristen, karena dalam iman Kristen firman-Nya Allah itu mempunyai teofani. Dan kalau menampakkan diri dalam teofani, bentuknya ya seperti orang, seperti malaikat. Jadi kalau berbicara mengenai Allah punya mata, yang dimaksud teofaninya ini gitu loh. Tapi dalam realitanya ya Allah itu ya tidak bermata, tidak berkaki, tidak bertubuh, karena Allah itu adalah roh gitu loh. Dalam teofannya ya begitu ya. Nah dalam Islam tidak ada teofani itu, sehingga mata, istawa, duduk, yad, al-yad ya, tangan itu akhirnya semuanya harus diterjemahkan secara ditakwil istilahnya, digeser artinya. Iya, kalau Alkitab ya, karena memang firman Allah menampakkan diri gitu loh. Wujud, ada wujud. Dalam perjanjian lama wujudnya menjadi malak Yahweh atau malaikat Tuhan. Dalam perjanjian baru wujudnya dalam menjadi manusia Yesus Kristus. Nah, ketika malak Yahweh itu menampakkan, itu ada tangannya, ada matanya, ada mulutnya, ada bentuknya gitu kan. Jadi kalau kita berbicara itu kita bisa, entahkah itu artinya penampakan ini yang memang ada bentuknya seperti itu, ataukah ini artinya menunjuk kepada kemahakuasaan. Jadi ada double meaning, makna dua makna ganda yang tidak mungkin dalam Islam itu, karena Islam tidak mengenal adanya teofani. Ya. Jelas ini ya. Ya jelas sekarang. Ya. Sudah paham. Ya. Sudah, yang ini jelas ya Pak ya, sudah ya. Jelas. Itu kitab Wahyu itu memang kitab Wahyu itu selama ini menjadi tanda tanya besar saya, karena ya nanti kita belajar pribadi aja. Nanti belajar sama saya pribadi nanti kitab Wahyu. Sendirian aja. Enggak usah enggak usah di. Nanti kita cari waktu kita ngomong tentang ini, berbicara tentang kitab Wahyu ini. Iya, oke. Ya, silakan Pak Ibnu Kalam. Ada lagi yang jadi masih ada lagi yang jadi ganjalan? Ya, saya pikir-pikir dulu. Ada lagi. Itu yang berjalan di surga itu, yang suara kaki berjalan itu. Apakah itulah betul? Itulah teofani, Pak. Penampakan ilahi yang adalah penampakan firman,
penampakan kalam, penampakan kalimatullah sebelum dia wujud jadi manusia namanya Yesus. Apakah bentuknya seperti manusia? Nah, kalau bisa berjalan-jalan, bisa dibayangkan seperti itu. Coba mari kita lihat. Mari kita lihat, kita bandingkan dengan penampakan-penampakan yang lain. Kita baca di dalam Kejadian, ya. Kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-8. Tolong bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Iya toh? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ya, kalau bunyi langkah ya berarti seperti kelihatannya ada kakinya gitu loh. Padahal kita tahu Allah itu roh, ya kan? Nah kalau gitu siapa ini? Inilah kalau di dalam Yohanes 1 ayat 18 tadi, tak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi tidak mungkin ada suara kaki dan segala itu tidak mungkin. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, itulah yang menyatakannya. Berarti kalau itu adalah penampakan dari firman itu, anak tunggal Allah itu. Karena dia yang menyatakan Allah itu. Jelas ya? Nah, oleh karena itu ada penampakan yang lain. Bisa saya membayangkannya seperti manusia, Rung? Apakah bisa saya membayangkannya seperti manusia? Oh, memang. Pada waktu yang menampakkan diri memang seperti itu. Nah, makanya kita bandingkan lagi. Bandingkan lagi penampakan yang lain. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-7. Ini berbicara bagaimana Sarah dengan Hagar bertengkar. Dan Hagar akhirnya diusir karena Sarah tidak punya anak sampai tua. Hagar lalu dikawin sama Ibrahim, sama Abraham langsung hamil. Akhirnya dia menjadi sombong, nyonyanya direndahkan, nyonyanya marah. Dia diusir, ini ceritanya. Coba kita baca ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Jadi di sini malaikat, ada sosok namanya malaikat Tuhan, yang kalau dalam bahasa Ibrani namanya Malak Yahweh. Ada sosok yang namanya Malak Yahweh. Ya, ternyata ini bukan malaikat biasa ini, ya. Malak Yahweh menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun. Terus langsung aja ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Terus? Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu." Perhatikan ini. Sehingga tidak sebentar. Ya. Lagi kata Malak Yahweh itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunan." Kalau dia bisa membuat keturunan, berarti dia bisa menciptakan manusia. Padahal yang bisa menciptakan manusia itu hanya Allah. Berarti ini bukan malaikat biasa. Malaikat yang dapat menciptakan ini bukan manusia, malaikat biasa ini. Malaikat yang punya kuasanya Allah. Ya toh? Teruskan. "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Ya, jadi dia akan menciptakan keturunannya. Hagar yang secara tradisional dia diartikan itulah bangsa Arab. Itulah bangsa Arab. Ini keturunan Ismail gitu ya. Ini ada malaikat kok bisa punya kuasa seperti ini gitu ya. Terus ayat 6 ayat 13 kita langsung aja. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roy." Nah, jadi yang berbicara pada Hagar tadi kan malaikat Tuhan, Yahweh, Malak Yahweh. Ayat 13 dikatakan yang berbicara pada Hagar itu justru Yahweh itu sendiri. Berarti ini ada Malak Yahweh yang punya kuasa seperti Allah, disebut sebagai Yahweh sendiri. Dan dikatakan kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman padanya itu dengan sebutan "Engkaulah El Roy." El Roy itu adalah bahasa Ibrani yang artinya Allah.
El dari kata Elohim. Ya. Roi itu artinya melihat. El Roi, Allah yang melihat. Jadi kalau gitu Agar sendiri menyebut malaikat Tuhan itu sebagai Yahweh dan bernama Allah yang melihat. Berarti kalau gitu ini bukan malaikat biasa. Malaikat yang mempunyai sifat dan kuasa ilahi. Jadi bukan malaikat ciptaan. Ini penampakan. Penampakan dari yang bersifat ilahi tadi. Kita baca lagi, ya. Beberapa pasal aja kita lihat. Kita baca lagi, bukan hanya dia menampakkan diri sebagai malaikat, dia juga bisa menampakkan diri sebagai manusia. Coba yang malaikat lagi, menampakkan diri pada Ibrahim, ya. Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat yang ke-1. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Akhirnya dibawalah pergi Ishak ini. Ayat 11. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham. Coba ayat 10 dan ayat 10 dulu. Okay. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Yang berseru siapa? Malaikat Tuhan. Terus? Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah. Bentar. Di sini malaikat Tuhan membedakan dirinya dengan Allah. Engkau takut akan Allah. Dia tidak mengatakan engkau takut akan aku, enggak. Engkau takut akan Allah, berarti dia membedakan dirinya dari Allah. Terus? Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Padahal yang memerintahkan tadi kan Allah di bawah ayat 1 itu. Jadi di satu pihak dia membedakan dirinya dari Allah, di satu pihak dia menyamakan dirinya dengan Allah. Iya. Jelas? Dia beda dengan Allah karena dia bukan Bapa, dia Putra, dia Firman. Dia sama dengan Allah karena Firman itu adalah Allah, gitu loh. Kalau kita menggunakan bahasanya Perjanjian Baru. Jadi yang menampakkan diri berjalan-jalan, yang ngomong ini, ya memang penampakan Firman Allah sebelum dia turun ke bumi jadi manusia namanya Yesus. Bukan saja dia bisa menjadi malaikat, dia juga bisa menampakkan diri sebagai manusia. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 18. Tolong bacakan. Ayat 18. Pasal 1. Pasal 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Jadi dalam ayat ini yang menampakkan diri adalah Yahweh. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Terus? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Nah, perhatikan. Tuhan, Yahweh menampakkan diri, tapi yang dilihat 3 orang. Ya kan? Jadi dia menampakkan diri sebagai orang. Terus kita baca, kita lanjutkan ayatnya. Ayatnya yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ya, jadi ada yang berangkat ke Sodom, ke tempatnya Lot. Dan ternyata yang 2 orang itu malaikat biasa. Coba kita baca ayat pasal 19 ayat 1. Romo, boleh saya potong bentar, Romo? Kalau nggak salah di sini kan dikatakan malaikat yang Yahweh yang turun ini kan makan juga ya, Romo? Saya lupa ayatnya berapa ya? Makan kan di sini kan, makan pemberian dari Abraham kan, yang dipotong oleh Abraham. Iya. Jadi penampakan itu bisa menampakkan diri seperti makanya makan secara real kan ya? Makan secara real kan, bukan kiasan kan?
wujud manusia kok. Ya. Oke. Coba ayat 22, kita baca ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan. Nah, berarti dari 3 orang yang menampakkan diri itu, yang 2 pergi ke Sodom, yang 1 tetap dengan Abraham dan dikatakan Abraham tetap di hadapan Yahweh. Berarti yang 1 penampakan dari Yahweh, yang tak lain adalah malaikat Tuhan juga. Yang 2 malaikat biasa. Coba kita baca pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu. Nah, 2 orang itu ternyata malaikat. Terus? Tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong. Jadi dari 3 orang itu ternyata yang 2 pergi ke Sodom itu malaikat, yang 1 tinggal dengan Abraham dan dikatakan dalam ayat 22 itu, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Yahweh. Jadi Yahweh dapat menampakkan diri sebagai manusia dan inilah sama dengan malak Yahweh tadi. Penampakan dari firman, bukan penampakan Bapa, sebab Bapa tidak bisa dilihat oleh siapapun. Jadi, kalau gitu kita melihat bahwa di sini ada penampakan dari penyataan ini dan itu juga yang dilihat Musa. Yang dilihat Musa adalah sosok yang sama ini. Coba kita lihat dalam Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-6. Ya. Keluaran pasal yang ke-6, ayat pasal 3. Ada, pasal 3 aja. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6, coba. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ya, ini kalau di Islam namanya Syuaib ya. Tapi dalam Alkitab namanya Yitro. Bukan nabi, tapi imam. Imam Yitro. Kalau di Islam, mertuanya Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib. Kalau dalam Alkitab adalah Imam Yitro atau Hubab. Hubab atau ya mungkin. Lupa saya namanya. Ada 2 nama. Ya, teruskan. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Gunung Horeb atau gunung Sinai. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Jadi yang menampakkan diri siapa di sini? Malaikat Tuhan. Malak Yahweh dari nyala api. Terus ayat 4 langsung aja. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Nah, tadi yang menampakkan dari semak-semak itu siapa? Malaikat Tuhan, Malak Yahweh. Tetapi menurut ayat 4, yang ada di tengah-tengah semak duri yang berbicara itu adalah Allah sendiri. Jadi konsisten dengan yang nampak pada Abraham, dengan yang nampak pada Hagar, dengan yang nampak pada Musa. Ini ada sosok yang disebut malaikat Malak Yahweh yang mempunyai otoritas seperti Allah dan kuasa seperti Allah dan yang mempunyai hakikat seperti Allah, tapi beda. Nah, itulah firman itu. Nah, oleh karena itu akhirnya Perjanjian Baru menjelaskan kalau gitu yang dilihat Musa ini siapa? Kita baca Ibrani pasal yang ke-11 ya. Ibrani pasal yang ke-11. Di dalam Ibrani pasal 11 kita baca begini. Ayatnya 24 sampai 26. Ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Stop. Kristus belum lahir ini. Pada waktu zamannya Musa. Kenapa dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus? Kristus yang mana? Kristus yang dilihatnya di padang gurun, di semak belukar. Kristus yang dilihatnya di gunung Sinai. Kristus yang selama itu menampakkan diri dalam wujud teofani. Itu berarti kalau begitu, yang menampakkan diri di dalam perjanjian lama selama ini bukan Allah Bapa, karena tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Kristus ini
yang menampakkan diri sebagai manusia dalam Kejadian 18, menampakkan diri sebagai malak Yahweh di dalam kepada Abraham, kepada Hagar dan kepada Musa, dan berjalan-jalan seperti orang kepada Nabi Adam, bukan Nabi ya, kepada Adam, ya, kepada Adam. Jadi kalau begitu, penampakan Allah di dalam Perjanjian Lama itu adalah penampakan firman. Permantaan kalimatullah sebelum dia turun menjadi manusia, berwujud manusia Yesus Kristus. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama ada disebutkan dia jalan-jalan, dia iyalah karena Kristus kan menampakkan diri dalam wujud manusia, dalam wujud malaikat gitu. Jadi kalau dikatakan dalam Islam semua nabi itu agamanya Islam katanya, ya toh? Menurut Alkitab semua nabi itu percayanya Kristus dari dulu gitu loh. Yang ketemu dengan Adam di Tanaman Eden berjalan-jalan itu ya Kristus belum jadi manusia. Yang bertemu dengan Abraham itu ya Kristus dalam wujud malak Yahweh. Yang bertemu dengan Musa ya Kristus, itu dikatakan dalam Alkitab. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa semua nabi itu agamanya Islam, menurut kitab suci kita bukan. Karena yang dipercaya orang-orang ini, nabi-nabi ini, tokoh-tokoh ini, semuanya adalah penampakan Kristus. Gitu loh. Ya. Jadi yang nampak dalam Perjanjian Lama ini adalah firman Allah sebelum dia jadi manusia. Itulah sebabnya ketika firman itu jadi manusia dalam Perjanjian Baru, sosok namanya malak Yahweh itu tidak ada. Tidak ada dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Dia sudah jadi manusia permanen kok. Makanya tidak muncul lagi sosok namanya malak Yahweh itu, karena dia sudah ada di dalam diri manusia Yesus. Dari kemanusiaannya tidak ditinggal terus pergi gitu, enggak. Kemanusiaannya dipakai untuk mati, untuk bangkit, dan kemuliaan itu sekarang dimuliakan di surga sebagai jaminan bahwa kita yang punya tubuh juga nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan dia ini. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru nggak ada sosok malak Yahweh ini, karena firman telah menjadi manusia. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Terus? Dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Sebenarnya bukan kita, kami, sebab kita nggak ikut di situ. Ya. Yang melihat kemuliaan Kristus waktu dimuliakan di atas gunung itu hanya 3 orang. Yohanes penulis Injil ini, Petrus, dan Yakobus. Jadi ini harus diterjemahkan sebagai kami, bukan kita. Kita tidak ikut kok peristiwa itu. Yang ikut melihat kemuliaan Kristus waktu dimuliakan di atas gunung itu hanya 3 orang itu saja. Maka dia mengatakan, dan kami telah melihat kemuliaannya. Terus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, mari kita lihat bagaimana itu peristiwa pengalaman Yohanes ini dengan 2 murid yang lain. Kita baca Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5. Matius 17 ayat 1 sampai 5. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Secara tradisi dalam gereja Ortodoks ini disebut sebagai Gunung Tabor. Ada di Israel sana. Dia naik ke atas Gunung Tabor, ya. Terus? Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3 terus langsung ayat 5. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, Musa sebagai wakil nabi yang mempunyai kitab, Elia atau Elias, nabi yang tanpa kitab. Ada nabi-nabi tanpa kitab. Jadi ini mewakili seluruh kenabian, ya. Lalu ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya toh? Jadi di sini dia dimuliakan dengan kemuliaan itu, dan Yohanes, Petrus, dan Yakobus
melihat kemuliaan daripada anak tunggal Allah. Maka dikatakan inilah anakku yang kekasih. Coba kita baca kembali di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Terus? Dan diam di antara kita. Aha. Dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi kalau disebut sebagai anak tunggal Bapa dalam ajaran Injil, tidak pernah ada ajaran secorek pun yang mengajarkan bahwa Allah itu kawin, punya istri, lalu punya anak. Bukan, tidak ada itu. Karena Yesus disebut anak Allah bukan dalam arti itu. Yesus disebut anak Allah karena dia itu firman. Firman itu tinggalnya di dalamnya Allah, seolah-olah pikiran Allah itu mengandung firmannya itu. Lalu firman itu keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan. Itulah sebabnya firman itu disebut anak, karena terkandung dan terlahir. Coba kita baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Ayat 42, maaf. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang Iya dari toh? Allah." Kalau dia keluar dari Allah, ya bukan wujud fisiknya, karena wujud fisiknya kan keluar dari Maryam. Wujud keberadaannya sebagai firman sebelum jadi manusia itu keluar dari Allah. Seperti kata-kata saya keluar dari saya. Ya, jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan oleh Allah, seolah-olah diperanakan oleh Allah, sehingga dia disebut anak Allah. Dan karena Allah itu satu, tunggal, maka firman-Nya itu juga satu, tunggal. Padahal firman itu disebut anak. Anak yang cuma satu, artinya anak tunggal. Jadi Yesus disebut anak tunggal bukan berarti Allah itu kawin. Tidak ada jalan Kristen seperti itu. Bersih dari begitu. Oleh karena itu, bagi kita orang Kristen, kita tidak bermasalah dengan surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Amin. Allah memang satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Allahu somad, Allah tempat memohon pertolongan. Ya memang, kita juga orang Kristen percaya gitu. Lam yalid, walam yulad. Dia tidak beranak. Nah, memang kalau beranak dalam arti menikah atau kawin, itu tidak ada ajaran Kristen begitu. Kita baca surah Al-An'am ayat 101. Pencipta langit dan bumi, bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Nah itu tidak ada ajaran Kristen itu. Jadi kalau dikatakan lam yalid, tidak beranak, amin, kita juga percaya begitu. Walam yulad, dan tidak diperanakan, amin, kita juga percaya begitu. Jadi kita tidak percaya ajaran bahaya yang dituduhkan pada kita, Allah punya anak, punya istri, dan lain-lain. Itu tidak ada itu. Maryam itu bukan istrinya Allah, dia hambanya Allah, yang dipakai oleh Allah supaya firman-Nya mengambil daging darinya lahir di bumi. Coba kita baca di dalam Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Tidak ada dikatakan sesungguhnya aku itu ini istrinya Tuhan. Masya Allah, kalau menggunakan istilahnya orang Islam tuh. Tidak ada itu dalam Quran Kristen itu. Dia mengatakan akulah hamba Tuhan. Nah memang ada Maria disebut ibu Tuhan, tapi artinya bukan itu. Coba kita baca Lukas 1 ayat 42. Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang?" Nah, ini ada Maria disebut ibu Tuhan. Pengertiannya apa? Pengertiannya karena yang dikandung Maria itu adalah Tuhan Yahweh itu sendiri yang menampakkan diri selama itu, yaitu Malak Yahweh. Dan Tuhan itu tidak bisa berubah. Sebelum masuk dalam perutnya Maryam, ya dia Tuhan. Ketika dalam perutnya Maryam, ya tetap Tuhan. Kalau berubah bukan Tuhan lagi. Nah dalam arti inilah Maria disebut ibu Tuhan.
Karena bayi yang dikandung itu bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi penjelmaan daripada firman Allah yang adalah Allah. Jadi bukan karena Maria itu istrinya Allah, nggak ada pemikiran itu. Jadi Maria disebut ibu Tuhan ini kaitannya dengan anak yang dikandung, bukan bapak dari anak ini, nggak ada itu. Jelas ini ya? Jadi istilah Maria disebut ibu Tuhan untuk menegaskan bahwa firman itu tidak berubah dari kealahannya, bahkan ketika dalam perutnya Maria. Dia tetap ilahi. Dan yang ketika lahir pun, keilahiannya masih ada dalam dia, meskipun dibungkus oleh kemanusiaan. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sebab dalam dialah, dia itu satu orang, berarti satu pribadi. Jadi Kristus punya satu pribadi saja, bukan dua. Berdiam secara jasmania. Jasmania itu kodrat ilahi. Berarti Kristus yang satu pribadi ini punya kodrat jasmani, kodrat manusiawi. Seluruh kepenuhan kealahan itulah kodrat ilahi. Berarti Kristus itu punya dua kodrat. Kodrat manusiawi dan kodrat ilahi pada pribadi yang satu. Itu semirip dengan Quran. Quran itu menurut ajaran Islam tidak diciptakan. Ada di sisi Allah, ada di Lauhul Mahfudz, kan gitu. Berarti kan kekal. Lah, yang kekal itu ya ilahi lah. Karena tidak ada yang kekal kecuali yang ilahi. Jadi Quran itu dalam wujud aslinya yang di Lauhul Mahfudz tidak diciptakan. Tapi ketika turun ke bumi jadi buku, nah itu dicetak di Bandung, tadi mana, kan cetakan, kan benda, jadi punya dua kodrat gitu loh. Kodrat kekal dan kodrat ciptaan. Yesus pun begitu. Ini bukan masalahnya tidak masuk akal, ini karena firman itu adalah Allah. Yesus pun kekal, maka dia Allah. Tetapi juga dia punya tubuh manusia karena telah menjadi manusia. Jadi dua kodrat Kristus itu sejajar pemikirannya dengan dua kodrat Al-Quran. Al-Quran sebagai yang diciptakan, Al-Quran sebagai yang qadim, yang kekal itu ya, yang azali di dalam Lauhul Mahfudz. Jadi kalau begitu, kalau dikatakan tidak masuk akal, masa manusia punya dua kodrat, masuk akalkah buku punya dua kodrat? Kalau itu masuk akal, ini ya masuk akal, kan prinsipnya sama, ya. Hanya bedanya kalau dalam Islam firman jadi buku, namanya Al-Quran. Dalam iman Kristen firman jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Nah kalau gitu Alkitab apa? Alkitab ini bukan firman yang jadi buku, bukan. Sebab Allah menciptakan dunia melalui firman, ya kan? Apakah melalui Alkitab? Ya tidak mungkin lah, ya kan? Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Ayat yang keenam. Berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-9. Berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah. Berarti kalau begitu Allah menjadikan segala sesuatunya melalui firman. Tidak mungkin ini maksudnya melalui Alkitab. Alkitab belum ada waktu itu, Kejadian itu ada gitu loh. Nah terus kita baca juga di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 33 ayat yang ke-6. Tolong bacakan. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Terus oleh nafas dari mulutnya, yaitu rohnya maksudnya,
Segala tentaranya, maksudnya segala bintang-bintang, planet-planet. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya dan melalui nafas dari mulutnya, yaitu melalui rohnya. Jadi ini bukan Tritunggal, itu bukan aja karangan-karangan gereja, itu ada dalam Alkitab. Allah itu punya firman, Allah itu punya roh. Yang melalui firman-Nya dia menjadikan segala sesuatu, melalui rohnya dia memberi hidup kepada segala sesuatu yang dijadikan oleh firman tadi. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Allah. Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana keadaan Allah yang satu itu. Iman Kristen tidak percaya ada Allah lebih dari satu, sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Iman Kristen mengajarkan Allah itu satu, tapi Allah yang hidup. Makanya punya firman dalam dirinya, makanya punya roh dalam dirinya. Dengan firman dia menjadikan segala sesuatu, dengan roh dia menghidupi segala sesuatu. Makanya kita baca juga, hanya dalam perjanjian lama memang firman itu belum mempunyai wujud yang konkret, karena firman belum jadi manusia, jadi tidak jelas. Maka kalau kita mau memahami tentang Tritunggal, jangan dari perjanjian lama dulu, sebab kekristenan jadi bukan karena adanya kita perjanjian lama turun dari langit, enggak. Kekristenan jadi di dunia karena ada orang mati bangkit dari kematian itu. Makanya kalau kita membaca kitab suci, membacanya harus secara kristologis, bukan asal comot ayat. Membacanya dari kacamata siapa Kristus itu. Nah, mari kita lihat kalau gitu. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa Kristus inilah firman itu yang jadi manusia. Jadi bukan ke firman itu jadi kitab. Lah, kalau gitu kitab ini apa? Gitu kan? Kitab ini apa? Kalau Islam ya firman ya Quran itu gitu loh. Kalau kita bukan. Halo, Shalom Romo. Kayaknya terputus ya ini ya. Ya, kayaknya Romo Daniel terputus nih. Ya. Jadi Alkitab ini bukan firman yang jadi buku, tidak. Sebab dunia tidak diciptakan oleh Alkitab. Alkitab belum ada waktu dunia jadi. Ya kan? Tapi firman itu sudah ada. Dan firman itu akhirnya jadi manusia. Alkitab itu apa gitu? Alkitab itu kesaksian yang diilhami oleh Roh Kudus tentang Sang Firman. Kesaksian ilahi yang diilhami Roh Kudus tentang Sang Firman. Sehingga dengan demikian ini dapat dikatakan firman tertulis, tapi tujuannya untuk bertemu dengan firman itu. Makanya kita orang Kristen tidak harus bahasa asli. Kalau bisa bahasa asli ya boleh-boleh saja untuk mengajar supaya nggak salah. Tapi bukan itu, karena tujuannya bukan supaya hafal bunyi ayatnya, tapi tujuannya supaya bertemu yang menjadi isi kesaksian dari kitab ini, yaitu bertemu Kristus. Itulah Sang Firman itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi. Bukan, Yohanes 20. 20 ayat 30, maaf. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Nah, jadi ini dicatat, kalau gitu ini dibaca, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Jadi kalau gitu tujuan membaca kitab suci untuk bertemu Yesus ini. Sebab dialah firman itu. Makanya pada waktu dia dimuliakan di atas gunung, Allah mengatakan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, inilah anakku yang kekasih, dengarkanlah dia. Kita harus mendengarkan dia, sebab dialah firman itu. Oleh karena itu berbeda dengan Al-Quran, di mana orang dihimbau untuk percaya pada ajaran agama. Kalau Injil enggak.
Kristus juga mengatakan percayalah agamaku, enggak, percayalah padaku. Dia memberitakan tentang dirinya. Sebab dialah isi dari risalah kenabiannya. Apakah Yesus nabi? Ya. Tapi nabi dalam arti yang lain. Coba kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal 4. Di dalam Yohanes pasal 4 kita baca demikian. Ayatnya ketika dia bertemu dengan wanita Samaria ini, ayatnya yang ke sebentar. Ayat 19, coba bacakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Engkau seorang nabi, dan Yesus tidak menolak disebut itu. Dan di dalam Markus pasal yang ke-6. Kita baca Markus pasal yang ke-6. Kita baca ketika dia ditolak oleh orang-orang sekampungnya di Nazaret, dan orang tidak percaya sama dia, dia mengatakan apa? Mengenai dirinya. Coba kita baca pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi orang lain mengatakan dia nabi, dia sendiri mengatakan dirinya nabi. Jadi Yesus memang nabi. Nah, nabi itu apa sih? Nabi itu orang yang dipilih Allah dan diberi firman untuk disampaikan pada orang lain. Di dalam Alkitab, ya istilahnya harus dibedakan ya. Kalau dalam Islam, nabi adalah orang yang menerima wahyu, yang tidak diperintahkan untuk menyebarkan pada orang lain, tentu dirinya sendiri. Sedang rasul itu orang menerima wahyu untuk disebarkan pada orang lain. Jadi setiap rasul adalah nabi, tapi setiap nabi bukan rasul menurut Islam. Ya, kalau dalam Kristen enggak, nabi itu, dan itu hanya laki-laki kalau dalam Islam nabi itu. Kalau dalam Kristen enggak, dalam Injil Alkitab enggak. Nabi bisa laki-laki, bisa perempuan. Ada nabi perempuan namanya Huldah, Nabi Ana, itu yang di dalam kitab dalam kitab Lukas itu. Jadi kalau dalam Alkitab nabi itu boleh perempuan, tapi orang ini menerima firman dari Allah untuk disampaikan kepada orang. Nah, Yesus, apakah Yesus itu nabi? Ya. Tapi bedanya, kalau nabi-nabi yang lain adalah orang yang menerima firman. Kalau Yesus adalah firman itu yang jadi orang. Nah, ini bedanya. Oleh karena itu, kalau nabi-nabi yang lain mengatakan demikianlah firman Tuhan, gitu, menunjuk kepada sesuatu yang lain. Kalau Yesus tidak, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadamu. Itu kalau Yesus. Sebab dialah nabinya, pada yang dikatakan Alkitab, tapi dialah risalah kenabiannya itu sendiri. Makanya menurut ajaran Kristen, menurut Alkitab, Yesus itu nabi terakhir. Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu. Setelah pada zaman dahulu. Perhatikan itu. Zamannya kapan? Dahulu. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali berbicara. Jadi berbicara kepada Adam ya bicara, kepada Nuh ya berbicara, kepada Abraham ya berbicara, terus berbicara pada nabi-nabi ya, berulang kali. Dan dalam berbagai cara, caranya macam-macam. Ada cara mujizat membelah laut, ada cara penampakan seperti Malak Yahweh tadi, ada cara macam-macam. Berbagai cara. Terus
berbicara kepada nenek moyang kita, maksudnya nenek moyang bangsa Israel, dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi zaman dulu itu cara Allah berbicara itu dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu untuk zaman dulu. Ya, ayat 2. Maka pada zaman akhir. Nah, maka pada zaman akhir ini, teruskan. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Bukan perantaraan nabi lagi. Ia berbicara dengan perantaraan anaknya, yaitu firman-Nya sendiri yang turun ke bumi. Ngapain harus nabi? Kan nabi hanya mendapat sedikit-sedikit dari firman. Ini enggak, firman itu seutuhnya turun ke bumi jadi manusia. Maka dalam ajaran Kristen, dalam Alkitab, Yesus itu nabi terakhir dan wahyu pamungkas, kepenuhan segala wahyu. Maka di dalam penampakannya di atas gunung tadi, Allah mengatakan, inilah anakku yang kekasih, maksudnya firman yang jadi manusia. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan dengarkanlah kita, benda. Dengarkanlah dia, Yesus ini. Nah, itulah sebabnya orang Kristen tidak menunggu nabi sesudah Yesus. Tidak ada nabi sesudah Yesus karena itu sudah terakhir. Nah, kalau dalam Islam, ini kita bandingkan saja. Dalam Islam dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir, khataman nabiin. Khatam itu artinya materai segala nabi. Tapi Alkitab mengatakan Yesus itu sebelum Nabi Muhammad datang sudah dibenteraikan oleh Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 27. 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dia diberi khatam oleh Allah, oleh meterai oleh Allah. Sudah selesai. Sudah, dia tidak ada lagi karena meterainya ada pada dia, gitu loh. Jadi sebelum ada orang disebut sebagai meterai segala nabi, Yesus itu lebih dulu diberi meterai ini oleh Allah, menjadi khatam daripada segala pewahyuan Allah kepada manusia. Jadi kalau dalam Yesus, dialah nabinya, dialah risalah kenabiannya, dialah nabinya, dialah juga firman-Nya. Makanya dia tidak mengatakan demikian firman Tuhan. Dia mengatakan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Sehingga orang-orang Yahudi waktu itu mengatakan dia tidak mengajar seperti rabi-rabi yang lain, rabi ulamanya orang Yahudi. Tetapi dia berbicara seperti orang yang memiliki kuasa. Iyalah, karena dia firman itu sendiri. Ngapain dia harus merujuk pada sesuatu yang lain? Otoritasnya dari dirinya sendiri, karena dia, melalui dialah di akhir zaman ini Allah berbicara kepada manusia. Dan dialah yang diberi meterai oleh Allah. Oleh karena itu, orang Kristen tidak menunggu nabi lagi. Sudah dalam Yesus itu. Ada orang Mormon punya nabi namanya Joseph Smith. Orang Advent punya nabi namanya Nabi Ellen White. Dan banyak orang-orang lain yang menyebut dirinya nabi. Tapi bagi Kristen, bagi Alkitab, bagi ajaran ortodoks dalam hal ini, nabi terakhir ya Yesus. Dialah nabi karena dia firman yang jadi manusia. Dialah ilahi karena dia firman yang satu dengan Allah. Dialah imam karena dialah yang jadi manusia, menjadi anak domba, mempersembahkan korban domba yang adalah tubuhnya, lalu korban itu diangkat kembali ke surga sebagai imam. Jadi Yesus itu mempunyai sisi-sisi yang luar biasa gitu loh. Tidak bisa dikatanya satu sisi saja. Dia banyak sisinya. Ya Tuhan, ya Allah, ya Nabi, ya Rasul, ya macam-macam. Coba kita lihat, dia juga Rasul. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 1. Ibrani pasal 3 ayat 1.
ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Rasul. Kita bisa sebut dia Rasul Yesus. Kita bisa sebut dia Nabi Yesus. Kita bisa sebut dia Tuhan Yesus. Kita bisa sebut dia Imam Yesus. Sebutlah apa saja, adalah dia. Dan tidak ada orang yang mempunyai jabatan atau fungsi tugas yang seperti dia ini. Multifungsi. Nah, Yesus ini segala-galanya gitu loh. Yesus ini segala-galanya. Nah, dalam Islam kan Yesus hanya dibatasi 3. Al-Masih, Rohullah, Kalimatullah. Cuma itu aja gelarnya. Dalam Alkitab luar biasa gelarnya macam-macam. Karena sisi-sisi dari karyanya, sisi-sisi dari dirinya itu tak terbatas. Sebab dia bukan manusia biasa. Dia adalah firman yang adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Bagi orang Kristen, dialah nabi terakhir. Bagi orang Kristen, dialah wahyu pamungkas. Dan itu ajaran Alkitab. Kita tidak bisa menggugat karena ini ajaran Alkitab, ajaran kitab suci, bukan karangan siapapun. Ini kitab suci yang mengatakan. Itulah sebabnya dia kekal. Karena firman itu bersifat kekal. Jam berapa sekarang? Jam 8. Ya, saya kira itu lewat 5 malah. Masih ada Romo. Ya. Satu lagi Romo. Ya, oke, kemana? Jadi kalau saya ditanya siapa yang saya sembah, bagaimana menjawabnya, Romo? Kita menyembah Allah melalui Yesus. Sebagaimana orang Islam menyembah Allah melalui bahasa Arab. Mereka tidak boleh menyembah melalui bahasanya sendiri. Harus melalui ada perantaranya. Perantaranya wujudnya bahasa. Karena dalam Islam, wahyu itu berwujud kitab berbahasa Arab. Kita, firman itu berwujud manusia. Maka kita menyembah Allah melalui Yesus. Katanya kalau Islam tidak ada perantara, ada bahasa itu. Karena firmannya jadi buku. Kalau orang Kristen ada pengantara, ya enggak. Kalau dikatakan enggak. Kenapa? Karena yang namanya manusia Yesus itu adalah firmannya Allah yang satu dengan Allah. Justru kita malah langsung pada Allah gitu. Kalau kita balik gitu loh. Jelas ini ya? Jadi kalau saya mengatakan saya menyembah Yesus, salah boleh. Itu? Oh boleh. Boleh. Kalau mengapa? Karena firman itu adalah Allah. Allah itu berwujud manusia Yesus, tapi satu dengan Bapa. Jadi kita sembah salah satunya ya kita sembah yang satu itu. Kita sembah yang satu itu ya kita sembah Bapa, Putra, Roh Kudus gitu loh. Karena itu satu gitu. Jelas ini Pak ya? Ya. Ya. Ya, mungkin saya mau tanya Romo. Saya mau mau nanya sepintas doang, soalnya belakangan ini lagi pada hobi main sesat-sesatan Romo. Nah, yang pertama tentang Alkitab tadi Romo bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan ya, tetapi kesaksian tentang firman Tuhan. Nah, itu aja ada banyak orang yang ya. Firman tapi dalam arti sekunder, bukan yang firmannya jadi manusia, bukan. Ya, itu ada yang saya dapat tanggapan begitu, kalau misalnya ngomong seperti itu langsung dianggap sesat Romo. Bilang Alkitab itu kesaksian tentang firman Tuhan, bukan firman Tuhannya gitu. Langsung, wah itu firman sesat Tuhannya gitu. Yesus kamu bagaimana? Lalu Yesus kamu kemanakan gitu? Tanya. Alkitab mengatakan jadi manusia itu firman kok. Kamu kemanakan Yesus? Okay. Ya? Ya, oke. Mungkin pertanyaan kedua yang lebih sederhana lagi gini. Misalnya ada orang yang kan tadi kita panjang nih, jelasin 1 jam lebih. Ada orang yang pikirannya kan nggak sepanjang itu, cuman maunya sederhana aja. Aduh, jadi gue puyeng nih. Bisa nggak sih jadi Yesus itu Allah? Selesai. Boleh nggak? Apakah itu ya sesat gitu? Ya enggak lah. Yesus bukan Allah gitu aja. Harus ada keterangannya lah. Kalau rela jadi orang Kristen harus tahu iman Kristen. Jangan dipotong menurut maumu sendiri. Iya. Iya kan? Ya. Oke. Gitu aja dulu ya. Oke. Ya. Oke, ya Pak Ibnu. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja hubungi saya ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Terima kasih banyak. Halo, Romo. Terima kasih. Ya. Oke.
Oke, Pak Ibnu Kalam, apakah ada yang pesan-kesannya atau bagaimana? Silakan Pak Ibnu Kalam. Ya, kesan-kesan saya begini, ada ilmu baru yang kayaknya perlu saya koreksi atau bagaimana? Apakah saya harus mengkoreksi atau tidak? Ya itu di Wahyu itu, di Wahyu 57 itu, pasal 5 ayat 7. Saya menganukannya di situ, kalau anak domba itu langsung pikiran saya itu Yesus. Jadi langsung bentuknya seperti manusia. Dan Bapa itu juga bentuknya seperti manusia. Ternyata itu tidak boleh dilakukan kalau di dalam Alkitab. Ya, itu yang menarik buat saya. Bahwa Alkitab itu harus dipahami secara literal. Jadi terjemahan literalnya itu yang harus tidak boleh dirubah. Ya, begitu kira-kira. Oke, ya makasih banyak Pak Ibnu Kalam sama teman-teman semua yang sudah nonton.